Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang grafik trigonometri sederhana. Kompetensi dasarnya yaitu untuk 3.9 menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Sedangkan untuk keterampilannya 4.9, siswa dapat menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B X tambah C ditambah D. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memetakan anggota himpunan sudut ke anggota himpunan bilangan real dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Sinus, kosinus, atau tangan sebagai operatornya atau yang mengoperasikan. Contoh soalnya. Diketahui F memetakan X ke cos X, hitung range atau daerah hasilnya jika domain atau daerah asalnya adalah untuk yang A, X sama dengan 30 derajat dan B adalah X sama dengan 225 derajat. Jawabnya F 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. Jadi harus ingat sudut istimewa. Berapa cos 30 derajat? Iya, ya sama dengan setengah akar 3. Nah, sekarang yang B. F 225 derajat. Berarti cos 225 derajat. Ingat kosinus 225 derajat terletak di kuadran berapa? Terletak di kuadran 3. Jadi cos 180 ditambah 45 derajat. Ingat, untuk kosinus di kuadran 3 itu hasilnya adalah negatif. Jadi kosinus negatif kosinus 45 derajat. Sama dengan negatif setengah akar 2. Bisa dipahami? Nah, ini untuk yang contoh berikutnya nih. Diketahui fungsi G memetakan X ke 4 sin X. Hitunglah nilai dari G3/4 Pi. Jawabnya, kita tulis dulu Gx 4 sin X. Kita masukkan dengan menggantikan X-nya menjadi 3/4 Pi, berarti 4 sin 3/4 Pi. 4 sin, ingat ini di kuadran berapa 3/4? 3/4 ini terletak di kuadran 2. Maka bisa ditulis 4 sin Pi dikurangi 3/4 Pi, yaitu karena kuadran 2 sinus tetap positif, berarti 4 sin 1/4 Pi. Jadi sama dengan 4 dikalikan sin 1/4 Pi, setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Sekarang grafik trigonometrinya. Yang pertama yaitu Y sama dengan sin X dari 0 sampai 360 derajat. Ini gambarnya ya. Jadi ini kita menggambar dengan menggunakan lingkaran satuan. Dengan menggunakan busur kita ukur 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini adalah sudut-sudut istimewa. Kita buat tabelnya ini 0, 30 derajat. Ingat, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2. Dan seterusnya kita cari. Nah, dari sini kita buat titiknya 0. Berarti 0 di sini tingginya pas 30 derajat di sini, yaitu setengah ini. Nah, diperolehlah grafiknya, kita hubungkan titik-titiknya, diperolehlah bahwa grafik trigonometri untuk Y sama dengan sin X itu bentuknya seperti ini. Ya, ini disebut grafik Y sama dengan sin X untuk bentuk bakunya. Ya, jadi bentuk bakunya harus dihafalkan polanya. Jadi, ini satu gunung dan satu lembah. Ya.
Nah, dari gambar di samping kita buat kesimpulan. Yang pertama, nilai maksimum atau nilai tertingginya di sini adalah 1. Minimumnya di sini negatif 1. Ya. Periode. Periode itu adalah panjangnya satu pola. Di sini polanya 1 gunung dan 1 lembah. Di sini terlihat sudutnya yaitu di X-nya 360 derajat. Jadi periodenya untuk grafik Y sama dengan sin X itu adalah 360 derajat. Amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak antara maksimum dan minimum. Nah, dari sini terlihat karena maksimumnya itu 1, panjangnya 1, minimumnya juga panjangnya 1. Berarti di sini amplitudonya adalah 2. Yang berikutnya yaitu grafik Y sama dengan cos X. Dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita buat juga lingkaran satuannya seperti tadi. Sudutnya dari 30, 60, 90 ya. Ini diperoleh di sini. Ternyata di sini adalah setengahnya gunung. 1 lembah, 1 setengah gunung lagi. Ya. Ini adalah pola dari kosinus. Jadi yang perlu diingat untuk pola kosinus itu dimulai dari 1. Kalau sin tadi dimulai dari 0. Ya. Nah, dari gambar di sini diperolehlah ini tabelnya. Ya. Berdasarkan gambar diperoleh di sini nilai maksimumnya paling tinggi di sini 1. Ya, di sini 1. Ya, ini 1. Minimumnya yaitu negatif 1. Ya. Yang berikutnya. Periode panjangnya satu pola ya. Ini satu pola ini panjangnya 360 derajat. Amplitudonya sama dengan sin tadi karena jarak antara tinggi dan maksimum dan minimum, yaitu di sini amplitudonya adalah 2. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu grafik Y sama dengan tangan X dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ya. Ini grafiknya sama dibuat lingkaran satuan di sini. Perbedaannya untuk lingkaran satuannya, kalau tadi untuk sin itu dari 30 derajat di lingkaran ini kita buat garis lurus. Nah ya, yang 45 juga gitu, dari lingkaran baru kita luruskan. Tapi kalau untuk tangan langsung kita terobos lingkarannya ya. Nah, di sini jadi ini pada saat 30 derajat ini tingginya adalah 1/3 akar 3. Ya, pas ini 30 salah saya dulu ya. 30 derajat ini 1/3 akar 3. Pas 45 derajat di sini adalah 1. 60 derajat di sini adalah akar 3. Ya, tahu. Dari sini 30 derajat itu tingginya adalah 1/3 akar 3. 45 derajat itu 1. 60 derajat itu akar 3. Kita hubungkan. Nah, dari sini terlihat bahwa grafik untuk tangan itu di sini pertama ini setengahnya parabola, kayak parabola ya. Setengahnya ini ke atas, setengahnya lagi ini ke bawah. Diulangi lagi ke atas dan ke bawah. Jadi, berdasarkan gambar diperoleh maksimumnya dia tak terbatas untuk tangan. Ya, tak hingga. Minimumnya juga tak hingga. Periode atau panjang satu pola, nah tadi Ibu sudah bilang, polanya itu di sini setengah parabola menghadap atas, ini setengah parabola menghadap bawah. Diulangi lagi, setengah parabola menghadap atas, setengah parabola menghadap bawah. Jadi di sini satu polanya yaitu 180 derajat. Jadi khusus untuk tangan, periodenya adalah 180 derajat. Nah ya, jadi periodenya di sini.
Jadi gambar ini adalah dua periode. Ya. Amplitudenya karena maksimumnya tak hingga dan minimumnya tak hingga, maka amplitudenya juga tak hingga. Nah, dari gambar diperoleh juga untuk tangan itu mempunyai asimptot, yaitu garis yang didekati oleh kurva. Ya, didekati oleh kurva. Jadi garis ini disebut asimptot. Untuk X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Jadi garis ini asimptot itu adalah garis yang didekati oleh kurva atau garis yang dipotong kurva pada saat tak terhingga. Ya, jadi kalau selama kita masih bisa menggambar, berarti tidak boleh terpotong, hanya didekati, semakin mendekat. Ya. Bisa difahami di sini? Jadi dia mempunyai asimptot tegaknya ada dua, yaitu 90 derajat dan 270 derajat. Ya. Jadi untuk tangannya juga, makanya tangan 90 derajat tak terdefinisi. Begitu juga tangan 270 derajat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang ini untuk latihannya dicoba di rumah ya, supaya bisa lebih memahami ya. Terima kasih, selamat berlatih dan belajar. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.